Semua orang pernah mendengar tentang pesawat kiamat, atau dengan nama resminya Boeing E-4. Tapi sangat sedikit orang yang tahu apa arti sebenarnya dari nama itu. Karena nama itu memunculkan berbagai gambaran menarik di benak, bukan? Sebuah benteng terbang yang absurd, ruang panik perang dingin yang punya sayap, bunker raksasa di udara yang dibangun agar para pemimpin Amerika bisa melayang di atas awan jamur sementara peradaban lainnya mati kepanasan di bawah. Dan meskipun gambaran-gambaran seperti itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar, jika kita ingin bersikap teliti, dan memang itulah yang ingin kita lakukan. Karena E-4 tidak hanya dibangun untuk menjaga orang-orang penting tetap hidup, pesawat ini juga dibangun untuk menjaga sesuatu yang lebih abstrak tetap hidup. Rantai komando, dan melalui itu seluruh bangsa. Kenyataan bahwa pesawat ini seperti Pentagon terbang membuat E-4 jauh lebih menarik daripada penjelasan singkat yang disederhanakan manapun. Mengapa Amerika membutuhkan Pentagon yang bisa terbang? Ya, pada dasarnya semua ini untuk memecahkan masalah sederhana. Pos komando biasa tidak bergerak, yang secara keseluruhan bisa dibilang kurang optimal. Karena begini, ini sudah DEFCON 1, ICBM sudah dipastikan sedang menuju, dan di luar sana ada koboi yang bersorak di atas sebuah bom nuklir. Apa kamu tidak berpikir bahwa pada hari itu, Kim Jong-un, Vladimir Putin, atau siapapun yang akhirnya terlibat, akan mengirimkan hulu ledak langsung ke kotak surat Pentagon? Maksud saya, tentu saja dia akan melakukannya, sama seperti dia akan menargetkan kotak surat Komando Strategis Amerika Serikat, Pangkalan Angkatan Udara Offutt, Komando Utara Amerika Serikat, Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Peterson, dan seterusnya. Jadi, kegunaan Pentagon yang bisa terbang menjadi jelas. Panglima tertinggi dan komando secara umum bisa berada di mana saja, bahkan ribuan meter di udara. Jadi, ya, semoga berhasil menyingkirkan mereka. Seluruh gagasan ini, menyingkirkan komando dalam serangan awal, adalah hal besar selama Perang Dingin. Bahkan, ini punya istilah sendiri dalam doktrin, yaitu dekapitasi. Penggal kepala musuh, begitu logikanya. Dan kamu tidak hanya mendapatkan kepuasan menyingkirkan pimpinan musuh, kamu juga berpotensi membuat seluruh kemampuan mereka untuk membalas jadi kacau. Komandan kapal selam mungkin tidak tahu di mana atau apakah mereka harus menembak. Silo ICBM mungkin bahkan tidak tahu apakah mereka memang seharusnya menembak dalam serangan balasan awal. Keputusan yang biasanya dibuat oleh para petinggi yang cenderung melihat nyawa manusia sebagai statistik seperti dalam permainan risiko, kini didorong ke komandan unit individu yang jauh lebih mungkin menolak untuk menembak. Dan bahkan jika beberapa memang menembak, logikanya tidak akan ada respons terkoordinasi secara keseluruhan. Target akan dipilih secara acak atau dari daftar yang sudah ditulis sebelumnya, bukan disesuaikan dengan situasi. Inilah yang harus dilakukan jika semuanya kacau, buka amplop tersegel. Dengan kata lain, matikan otaknya, dan tubuhnya akan mati bersamanya atau hanya mengamuk tanpa arah. Kita juga tidak harus membuat ini tetap abstrak. Berkat fakta bahwa ISAF secara aktif melakukan simulasi perang untuk skenario pemenggalan kepemimpinan, kami bisa memberitahu Anda seberapa dahsyat dampaknya. Dengan contoh terbaiknya adalah Ivy League 82. Dilaksanakan pada tahun 1982, seperti yang terlihat dari namanya, inti dari latihan ini adalah Presiden sudah mati, apa yang harus kita lakukan? Komando dan kendali, yang secara harfiah adalah pengelolaan dan pengarahan kekuatan militer, kelangsungan pemerintahan, serta pengambilan keputusan pada fase sebelum dan saat serangan dalam perang nuklir, itulah yang mereka fokuskan secara khusus. Dan apa yang mereka temukan? Jadi setelah Uni Soviet dan negara-negara Pakta Warsawa melancarkan serangan konvensional di Eropa, yang kemudian meningkat menjadi pertukaran nuklir strategis besar-besaran pada hari keempat, menewaskan Presiden Rogers, tokoh pengganti Presiden Reagan dalam simulasi itu. Jadi singkatnya, itu menunjukkan betapa buruknya situasi yang bisa terjadi setelah pemimpinnya disingkirkan. Bukan berarti sistem Amerika benar-benar berhenti bekerja, tidak. Tapi sistem itu menjadi sangat kacau. Dengan orang-orang yang masih hidup di puncak kekuasaan harus membuat keputusan yang bisa mengakhiri peradaban dalam kondisi yang mengerikan. Karena terlalu banyak informasi yang masuk dari segala arah dan tidak cukup waktu, konteks, atau pimpinan senior yang masih hidup untuk memprosesnya dengan baik. Jadi, meskipun serangan balasan tetap diperintahkan oleh Wakil Presiden Stanton, keputusan itu diambil dalam ketidakpastian yang sangat besar. Dengan sistem yang kembali menggunakan opsi-opsi yang sudah direncanakan sebelumnya dan asumsi-asumsi masa damai, bukan berdasarkan gambaran situasi yang benar-benar terkini dan menyeluruh, seperti keadaan sebenarnya. Jadi, ya, itulah alasan mengapa Amerika Serikat membutuhkan, dan memang masih membutuhkan, Pentagon terbang untuk menjaga presiden tetap hidup ketika nuklir mulai diluncurkan. Untuk menjaga rantai komando yang paling penting tetap utuh, dan dengan demikian mencegah mesin militer terkuat di bumi bertindak secara membabi buta saat Gedung Putih mendapatkan kemerdekaan tanggal sebelum E-4. Sekarang mengingat bahwa E-4 baru mulai digunakan pada tahun 1974, apa yang dilakukan Amerika Serikat sebelum itu?
Nah, pada tahun 1940-an tidak ada apa-apa, karena Soviet bahkan belum menguji senjata nuklir pertama mereka, RDS-1, sampai Agustus 1949. Dan sebenarnya, membangun persenjataan nuklir pun akan memakan waktu lebih lama lagi. Namun pada tahun 1950-an sebenarnya ya tidak banyak juga. Meskipun ada beberapa momen yang memulai perkembangan selanjutnya. Contohnya, kepanikan soal kesenjangan kekuatan pembom tahun 1955 hingga 1956, di mana intelijen yang salah membuat Amerika Serikat percaya bahwa Moskwa memiliki jauh lebih banyak pembom strategis baru mereka yang besar dan canggih, khususnya seperti M4 dan DU-95 daripada yang sebenarnya mereka miliki. Dan kemudian ada momen itu. Masuknya R7 ke dalam layanan pada tahun 1959 ICBM pertama di dunia. Tentu saja mungkin akurasinya tidak terlalu baik, dan tentu saja jumlahnya tidak pernah banyak, tapi faktanya tetap saja. Uni Soviet sekarang bisa menyerang daratan Amerika Serikat kapan saja mereka mau. Dan dengan itu, benar saja Pentagon mulai mencari solusi. Sekarang, beberapa di antaranya sebagian besar berbasis darat, seperti Robert McNamara, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, membuat Sistem Komando Militer Nasional pada Oktober 1962. Sebuah arsitektur komando dan kendali tingkat nasional yang menghubungkan Pusat Komando Militer Nasional Pentagon, lokasi komando alternatif, pos darurat di udara, dan semua jalur komunikasi di antara mereka. Tapi mereka juga mulai menempatkan aset di udara, dengan upaya paling terkenal adalah Operasi Looking Glass. Ini pada dasarnya menciptakan salinan markas besar bawah tanah komando udara strategis yang bisa terbang, sebuah struktur komando cadangan di udara yang bisa mengambil alih jika yang normal, Anda tahu, lenyap dari peta. Dan karena orang Amerika tidak main-main pada masa itu, Looking Glass lalu menjaga setidaknya satu pesawat di udara selama 29 tahun, dari tahun 1961 hingga 1990. Dan bukan hanya pesawat jet yang dipenuhi jenderal yang berputar-putar saja. Ini benar-benar perlengkapan kelas berat. Awalnya menggunakan KC-135 Stratotanker yang dimodifikasi, dipenuhi dengan radio tambahan, antena, dan perlengkapan pos komando. Dan kemudian sejak tahun 1965 digunakan EC-135 turunan KC-135 yang dikembangkan secara khusus untuk mengambil peran tersebut, membawa varian perlengkapan yang sama namun dengan penerapan yang lebih baik. Lebih lanjut, setelah sistem kendali peluncuran di udara dipasangkan pada beberapa pesawat, mereka juga mendapatkan kemampuan untuk mengirimkan perintah peluncuran ke rudal Minuteman melalui radio jika pusat kendali peluncuran bawah tanah telah dihancurkan. Dan sebenarnya, berbicara tentang hal-hal yang dimodifikasi, karena kalian mungkin juga penggemar pesawat seperti saya sejauh ini menonton video ini. Maksud saya baru 7 menit, tapi tetap saja. Kalian mungkin memang begitu. Berikut adalah varian utama EC-135 untuk kalian yang tertarik. IC-135C adalah model pertama yang benar-benar sesuai untuk tujuan kita hari ini. Karena ini adalah yang pertama yang meniru markas bawah tanah Komando Udara Strategis dan menjadi andalan armada selama seluruh operasi Looking Glass. EC-135N adalah varian yang benar-benar buruk rupa. Silakan. Yang menjejalkan segala macam radar canggih ke hidungnya yang tampak seperti tumor. Deskripsi yang bagus George yang menulis episode hari ini. Untuk melacak roket Apollo dan kemudian rudal saat peluncuran uji coba. Tapi tidak bermaksud menjelekan kok. Kami tantang kamu untuk menyebutkan satu saja pesawat yang dipasangi radar besar yang tidak membuatmu mual saat melihat betapa jeleknya bentuknya. IC-135A, nama yang benar untuk KC-135 awal yang dimodifikasi secara seadanya yang baru saja kami sebutkan. Dan akhirnya, untuk membawa kita kembali ke topik utama, IC-135J yang merupakan cikal bakal dari I-4. Ini adalah varian yang ditugaskan untuk Pos Komando Udara Darurat Nasional pada tahun 1969, yaitu komponen udara dari Sistem Komando Militer Nasional yang baru saja kita bicarakan. Dalam praktiknya, itu berarti sebuah pesawat siaga dengan kru dan personel pendukung yang siap berangkat setiap saat, serta sebuah pos komando terbang di mana Presiden, Sekretaris Pertahanan, dan staf militer yang menyertainya dapat terus mengeluarkan perintah setelah berada di udara. Yang juga penting, pesawat ini bukan untuk menggantikan Looking Glass dan misi khusus Komando Udara Strategisnya, melainkan untuk beroperasi berdampingan dengannya membawa pimpinan sipil dan militer, yang benar-benar memiliki wewenang hukum untuk memutuskan apakah negara akan membalas, bagaimana negara akan membalas, dan apa yang terjadi selanjutnya. Dan benar saja, pada tahun 1974, E-4 mulai beroperasi dan mengambil alih peran tersebut, yang masih dijalankan hingga hari ini. Jadi sekarang mari kita bahas secara spesifik. Kenapa harus pesawat jumbo jet? Baiklah, mari kita mulai dengan alasan mereka beralih ke badan pesawat yang jauh lebih besar.
Karena kalau kamu belum tahu, perbedaannya memang sangat drastis. Isi 135J memiliki panjang 41,5 meter dan lebar sayap hampir 40 meter. Sedangkan I4 memiliki panjang 70,5 meter dan lebar sayap hampir 60 meter. Setiap kali saya mendengar E4, maaf, saya tidak bisa berhenti membayangkan dulu waktu kecil ada saluran TV yang menayangkan acara-acara sampah seperti Big Brother dan semacamnya yang bernama E4. Sama sekali berbeda. Ada penjelasan mudah di balik pertumbuhan itu juga. Karena EC-135 adalah turunan dari badan pesawat yang jauh lebih kecil, yaitu prototipe Boeing 367-80, bukan 707 seperti yang sering dikatakan orang. Dan E4 ya, jelas berbasis pada 747, jadi ya maksud saya sudah jelas ukurannya memang lebih besar. Inilah pesawat yang sebenarnya membuat istilah jumbo jet diciptakan karena memang sebesar itu. Tapi itu tidak menjelaskan kenapa mereka membuatnya lebih besar, hanya mekanisme bagaimana mereka melakukannya. Untungnya alasannya juga tidak terlalu rumit. Misinya menjadi lebih besar, jadi badan pesawatnya pun ikut membesar untuk menyesuaikannya. Karena pada masa awal Looking Glass dan National Emergency Airborne Command Post, misinya pada dasarnya adalah menjauhkan para petinggi dari ledakan nuklir, menjaga komunikasi tetap berjalan, dan memastikan rantai komando tetap hidup. Tetap saja, itu adalah misi yang cukup besar tentu saja. Tapi misi itu bisa dilakukan dengan baik di bagian belakang pesawat penumpang berbadan sempit yang desainnya telah diubah sebanyak 25.000 kali. Namun, pada tahun 70-an cakupannya telah berkembang hingga mencakup koordinasi dan pengelolaan seluruh perang langsung dari kabin, dan itu membutuhkan ruang yang jauh lebih besar. Kita bicara tentang ruang untuk otoritas komando nasional, ruang untuk staf pertempuran, ruang untuk operator komunikasi, ruang untuk ruang briefing, area kerja, area istirahat, dan penyimpanan perlengkapan. Semua hal yang bisa dilakukan dan dibutuhkan di bunker kiamat bawah tanah, semuanya dimasukkan ke bagian belakang sebuah pesawat. Dan semua itu juga harus dilakukan dengan baik. Tidak ada gunanya memiliki pesawat kiamat ini jika responsnya lamban dan komando menjadi tidak berdaya hanya karena para staf terus saling bertabrakan saat berlari di lorong. Dan kemudian ada juga masalah daya listrik. Karena semua peralatan komando dan kendali, radio, sistem suara aman, komunikasi satelit, terminal, layar, prosesor, nah, semuanya membutuhkan banyak listrik, yang berarti lebih banyak generator, lebih banyak pendingin, lebih banyak kabel, lebih banyak cadangan, dan sekali lagi, lebih banyak ruang. Pada dasarnya, mereka memilih 747 sebagai kerangka pesawat dasar karena memang harus begitu. Atau benarkah begitu? Karena, kalau kita lihat lagi, 747 bukan satu-satunya pesawat berbadan lebar buatan Amerika yang ada pada awal tahun 1970-an. Memang, pesawat itu yang pertama masuk layanan maskapai pada Januari 1970. Tapi ada juga McDonnell Douglas DC-10 yang memulai debutnya pada tahun 1971. Dan benda paling indah yang pernah dibuat oleh tangan manusia, Lockheed L-1011 TriStar dari tahun 1972. Jadi, kenapa bukan salah satu dari mereka? Karena pada dasarnya Angkatan Udara sudah memutuskan bahwa EC-135 memang tidak cukup besar, meski ukurannya sudah besar. Inti utamanya adalah membangun sesuatu yang sangat besar, sebesar yang bisa dicapai secara realistis. Dan laporan tahunan Departemen Pertahanan Pentagon sendiri untuk tahun 1974 secara eksplisit menyatakan hal ini di antara hal-hal lainnya. Mengutip, kebutuhan yang paling kritis seperti yang sering dicatat di masa lalu adalah pos komando udara dengan kapasitas lebih besar, kemampuan bertahan yang lebih baik, dan daya tahan operasi yang lebih lama. Pesawat EC-135 yang saat ini digunakan untuk tujuan ini tidak memadai karena tidak memiliki kemampuan pemrosesan data otomatis, tidak memiliki sistem komunikasi yang memadai, tidak diperkuat terhadap seluruh spektrum efek nuklir, menyediakan ruang yang tidak cukup untuk staf, dan tidak memiliki kapasitas pengembangan lebih lanjut. Akhir kutipan. Jadi benar, memang tidak ada yang namanya terlalu banyak di sini. Jadi pemenangnya adalah yang terbesar. 747 sesederhana itu. Dan sebenarnya, berkat tinjauan General Accounting Office tahun 1973, kita mendapat gambaran tentang seberapa banyak keuntungan yang diberikan dengan beralih ke platform berbasis 747. Luas lantai diperkirakan akan meningkat menjadi 3.500 kaki persegi dibandingkan hanya 880 kaki persegi pada EC-135. Daya tahan waktu terbang diperkirakan akan mencapai lebih dari 16 jam dibandingkan hanya 12 jam saja. Dan muatan ditetapkan menjadi lebih dari 2 kali lipat menjadi 85.000 pon dari EC-135 yang hanya 40.000 pon. Di dalam pesawat kiamat,
Sekarang, selain gambaran samar tentang banyak sekali perlengkapan komando dan kendali, sebenarnya apa yang terjadi di dalam I-4? Bagaimana desainnya? Apa saja yang dimilikinya? Bagaimana cara kerjanya? Tidak mengherankan karena awalnya kami mengira bahwa diskusi kami di sini akan berakhir dengan entahlah bro, itu rahasia atau semacamnya. Sebenarnya ada banyak informasi di luar sana. Bukan berarti informasinya langsung terlihat, perlu kamu tahu, karena biasanya tersembunyi di dokumen panjang berupa perintah teknis seperti ini, dan manual pelatihan kru udara seperti ini. Dan wah, hal-hal menarik apa yang mereka ceritakan kepada kita? Sebagai permulaan, seperti yang disebutkan dalam perintah teknis, yang baru saja kita tampilkan di layar, yaitu pengaturan kabin E4B. Dan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pesawat ini diatur bukan seperti satu ruang komando besar, seperti ruang perang Dr. Strangelove yang terbang pada dasarnya, melainkan lebih seperti kantor, yang dioptimalkan untuk alur kerja yang panjang dan terpisah-pisah. Ini tertulis hitam di atas putih, bahkan kutipannya. Dek penerbangan dan area istirahat di atas. Area MCA, NCA yang berarti Otoritas Komando Nasional, area pintu masuk depan, ruang konferensi, ruang pengarahan, area staf pertempuran. Jadi Anda bisa melihat maksud kami. Ini adalah kantor, sebuah ruang manajemen krisis yang terpisah-pisah dengan sayap. Tapi kemudian perintah teknis itu berubah arah dan mengingatkan Anda bahwa sebenarnya ini bukan hanya sebuah kantor. Ini adalah mesin perang yang menggambarkan area kontrol komunikasi, area kontrol teknis, sekaligus area istirahat, area avionik penerbangan, area peralatan bawah depan, area peralatan bawah belakang, dan terakhir, area antena kawat tunda bawah. Dan avionik, jika Anda bertanya-tanya, pada dasarnya berarti sistem elektronik pesawat, kotak-kotak dan kabel yang membantu pesawat beroperasi, bernavigasi, dan berkomunikasi dengan dunia luar. Sebagian besar dari semua itu juga, mungkin tidak mengejutkan, didedikasikan untuk menjaga para penumpangnya tetap hidup dan dengan cara-cara yang mungkin tidak Anda duga. Misalnya, jika dunia telah hancur karena nuklir, Anda tentu tidak ingin menghirup udara yang terkontaminasi dari luar, bukan? Jadi mereka memasang 4 konverter oksigen berkapasitas 75 liter sebagai jantinya, sebuah perangkat yang menyimpan oksigen dalam bentuk cair, di mana oksigen tersebut lebih padat sehingga dapat membawa lebih banyak dalam ruang yang sama, lalu mengubahnya menjadi gas yang dapat dihirup sesuai kebutuhan. Itulah asal namanya. Dan kami melakukan beberapa perhitungan tentang berapa lama kami pikir itu akan bertahan, karena tidak ada satupun sumber kami yang memutuskan untuk memberitahu kami. Dan perkiraan kami begini, 300 liter oksigen cair akan berubah menjadi 258.000 liter oksigen murni atau sekitar 1,23 juta liter udara kabin jika campuran oksigen 21% seperti biasanya dipertahankan. Jadi, cukup untuk membuat 100 orang bernapas selama sekitar 7 hari atau 10 orang bernapas selama 72 hari. Tapi anggap saja itu sebagai perkiraan kasar, karena ini benar-benar hanya perhitungan setengah tahu dan spontan, tapi tetap membuktikan maksudnya. 4 dirancang untuk bisa disegel saat beroperasi dalam kondisi mengerikan yang memang dirancang untuk dihadapinya. Bahkan, mereka sudah memikirkan bagaimana semua orang di dalamnya bisa segera keluar setelah tugasnya selesai dan pesawat itu mendarat di lingkungan yang penuh radiasi. Perintah teknisnya mencakup diagram lengkap jalur evakuasi pesawat yang menunjukkan setiap kompartemen utama, pintu, rakit penyelamat, dan jalur darurat secara jelas dan rinci. Kami juga sebenarnya akan membahas beberapa spesifikasi teknisnya, tapi pada draft ketiga naskah hari ini, kami sadar tidak ada cara untuk menuliskannya tanpa membuatnya jadi kumpulan akronim dan penjelasan yang terus-menerus memutus alur. Dan sebagai orang yang akhirnya harus membacakan ini, George sangat menghargainya. Jadi, mari kita buat sederhana saja. E4 adalah 747 biasa, tepatnya 747 minus 200, dengan semua yang bisa Anda bayangkan dari desain dasarnya. Lalu pesawat itu dipenuhi dengan peralatan komunikasi, komando, dan kendali terbaik di dunia, dengan beberapa penyesuaian di sana-sini agar semuanya bisa terpasang dengan baik. Ngomong-ngomong soal pesawat, sekarang mungkin waktu yang tepat untuk menyisipkan fakta tambahan yang juga sangat penting. Yaitu, salah satu kutipan kita di bab ini menyinggung, ada 2 jenis E4 yang berbeda. E4A secara mengejutkan adalah yang pertama, siapa sangka? Standar produksi awal yang dibuat antara tahun 1973 dan 1974, di mana 3 unit dibuat dan yang menetapkan konsep dasar pos komando terbang. Dan yang lainnya, seperti yang sudah diketahui oleh sebagian dari kalian yang sangat antusias adalah penerusnya, E4B yang datang setelahnya. Pertama kali mulai beroperasi pada tahun 1980, hanya ada 1 unit yang benar-benar baru, yang juga dibangun pada tahun 1980, sedangkan sisanya yang membentuk armada lengkap. Yang berjumlah 4 yang kita miliki saat ini adalah model A sebelumnya yang dimodifikasi ke standar baru.
Pekerjaan pada konversi terakhir ini selesai pada tahun 1985. Dibangun untuk bertahan dari hal-hal yang tak terbayangkan bagi teknologi. Kita harus tetap membahas soal kemampuan bertahannya satu bab lagi, karena sebenarnya ada satu detail penting di sini yang layak untuk dibedah secara tersendiri. Bagaimana caranya benda ini bisa bertahan dari denyut elektromagnetik atau disingkat EMP ketika bom mulai berjatuhan? Dan jika kamu bertanya-tanya apa itu persis seperti namanya, yaitu ledakan energi elektromagnetik yang sangat singkat. Bom nuklir menghasilkan EMP karena sinar gamma yang jumlahnya cukup besar dilepaskan saat ledakan, menghantam molekul udara dan melepaskan elektron Compton berenergi tinggi. Elektron-elektron itu kemudian dibelokkan oleh medan magnet bumi, menciptakan medan listrik dan magnet yang berubah dengan cepat dan memancar keluar. Dan perangkat elektronik benar-benar sangat tidak menyukai medan itu, karena setiap kabel, rangkaian, jalur sirkuit, antena, atau bahkan jalur rudal yang panjang di badan pesawat bisa bertindak seperti penerima dadakan, menangkap sebagian pulsa dan mengubahnya menjadi lonjakan tegangan dan arus secara tiba-tiba. Itu bisa membakar catu daya, mengacaukan status logika, merusak memori, atau memaksa sistem masuk ke kondisi yang disebut latch up, di mana komponen pada dasarnya korsleting dan membakar dirinya sendiri. Pulsa EMP nuklir juga dapat mencakup area yang sangat luas jika diledakkan cukup tinggi. Karena semakin tinggi sebuah bom nuklir diledakkan, semakin luas bagian atmosfer yang bisa berinteraksi dengan sinar gamanya. Dan akibatnya, semakin besar area di mana medan magnet bumi dapat mengubah elektron-elektron yang terlepas itu menjadi pulsa yang menyebar. Kami punya data untuk menunjukkan maksud kami. Detonasi Dakota dalam operasi Red Wing, ledakan nyata sebesar 1,1 megaton yang dilakukan oleh Amerika pada Juni 1956 di atol Bikini terjadi hanya 3 meter di atas tanah, dengan EMP-nya paling kuat pada jarak 3,2 hingga 8 km dari pusat ledakan, dan tetap menjadi ancaman bagi perangkat elektronik hingga jarak 12,8 km. Dan itu, sejujurnya, walaupun cukup jauh, sebenarnya tidak ada artinya sama sekali. Karena ledakan Starfish Prime dalam operasi Fishbowl pada Juli 1962, yang juga merupakan uji coba Amerika, melibatkan peledakan bom berkekuatan 1,4 megaton diledakkan pada ketinggian 400 km. Dan itu mematikan lampu jalan serta memicu alarm anti pencurian di Hawaii, yang berjarak 1.500 km jauhnya. Jadi ya, memang benar para perancang I-4 sangat serius dalam menangani mitigasi EMP. Karena meskipun orang sering melebih-lebihkan seberapa besar efeknya pada ketinggian detonasi tempur, biasanya hanya sekitar beberapa ratus meter maksimal. Adegan klise di video game dan film di mana bom nuklir meledak dan pesawat-pesawat jatuh dari langit. Ya, itu benar-benar sesuatu yang akan terjadi di dunia nyata. Dan itu belum membahas tentang sengaja meledakannya di ketinggian yang lebih tinggi, khusus untuk efek EMP-nya, yang juga benar-benar ada dalam doktrin dunia nyata. Untungnya kita sudah tahu cara melindungi benda dari EMP sejak lama, bahkan lebih lama daripada kita bisa membuat bom nuklir. Faktanya, prinsip dasarnya sudah ditemukan. Pada tahun 1830-an, ketika Michael Faraday, yang mungkin pernah Anda dengar namanya, menunjukkan hal itu. Sebuah penutup konduktif bisa menjaga efek listrik tetap di luar, bukan di dalam. Sedangkan untuk hotspot EMP nuklir, khususnya yang modern, mereka mulai memahaminya pada tahun 1960-an dengan menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip yang sudah berusia lebih dari 1 abad itu. Mereka menempatkan sistem-sistem penting di dalamnya, perlindungan logam, lalu menyaring dan menutup rapat setiap kabel, antena, pintu, jendela, dan sambungan listrik yang mungkin membiarkan pulsa masuk secara diam-diam, dan seterusnya. Lalu, bagaimana semua itu diterapkan pada E4? Banyak detailnya masih dirahasiakan, tapi ada beberapa informasi yang sudah dideklasifikasi di sana-sini. Seperti laporan bulan November 1980 ini, yang merekomendasikan agar E4B diuji melalui sistem pembuktian konsep. Pengujian dilakukan pada simulator EMP Giant Trestle milik Angkatan Udara, dan disebutkan bahwa simulator tersebut harus dilengkapi dengan pulser khusus untuk menguji antena kawat belakang pesawat. Dan itu tidak banyak memberitahu kita tentang teknologi dan metode spesifik yang digunakan. Namun, itu memberitahu kita bahwa mereka tidak hanya khawatir apakah pesawat tersebut secara umum tahan EMP atau tidak. Mereka khawatir tentang bagian-bagian kecil dari desainnya dan apakah bagian-bagian itu bisa menjadi jalur yang terlewatkan bagi pulsa untuk masuk. Dan itu saja yang kita ketahui. Serius, di luar prinsip umum perlindungan EMP dan potongan kecil aneh seperti yang baru saja kita lihat, itu saja. Bahkan coba lihat halaman-halaman dari laporan tahun 1980 ini. Mereka benar-benar tidak banyak memberikan. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita ke hal lain. Bagaimana sebenarnya pesawat ini digunakan? Karena ya, kita tahu bahwa pesawat ini berfungsi sebagai pusat operasi nasional di udara.
sebuah pentagon terbang pada dasarnya yang memang dibangun khusus dengan mempertimbangkan perang nuklir. Tapi kita belum pernah mengalami perang nuklir kan? Dan semoga saja selamanya tetap seperti itu. Tidak terlalu mungkin. Dan sejak berakhirnya Looking Glass pada tahun 1990, mereka bahkan tidak lagi menjaga satu pesawat tetap di udara setiap saat hanya untuk berjaga-jaga. Tidak lagi. Tidak ada perang dingin, tidak perlu lagi kemewahan seperti itu. Begitulah logikanya. Jadi, apakah E4 itu hanya tergeletak di hanggar berdebu entah di mana, menunggu sambil berpangku tangan sampai hari penghakiman tiba? Ya, memang, sebagian memang begitu. Tapi cakupan misinya juga telah berkembang cukup signifikan selama bertahun-tahun sejak saat itu. Sekarang, pesawat itu lebih berfungsi sebagai pusat komunikasi bergerak yang bisa bekerja di mana saja untuk urusan-urusan yang sangat penting, termasuk, tapi tidak terbatas pada pertukaran nuklir, serta sebagai cara untuk menjaga agar negara Amerika tetap berjalan jika jalur komunikasi dan komando normal terganggu karena alasan apapun. Dan tidak ada contoh yang lebih baik dari hal ini selain peran E4 pada hari yang mengguncang dunia, yaitu 9/11. Hari itu dimulai dengan sangat biasa bagi E4, dengan satu pesawat sudah berada di landasan di Pangkalan Angkatan Udara Andrews, yang datang untuk menjemput mantan penasihat keamanan nasional Brent Scowcroft untuk debriefing Global Guardian, sebuah latihan besar komando dan kendali nuklir. Namun kemudian, pada pukul 08.46, penerbangan 11 menabrak One World Trade Center. Awalnya, kru itu merasa bingung. Mereka mendengar melalui radio bahwa sebuah pesawat telah menabrak salah satu menara. Tapi apakah ini bagian aneh dari Global Guardian atau memang ada sesuatu yang benar-benar terjadi? Selama beberapa saat, mereka benar-benar tidak yakin. Namun, itu tidak tetap ambigu terlalu lama dan mereka langsung bergerak untuk lepas landas. Setelah menunggu di darat lebih lama dari biasanya, mereka meminta izin keberangkatan segera dan langsung mendapatkannya tanpa penundaan. Lalu naik ke udara di wilayah yang dengan cepat dikosongkan dari lalu lintas sipil saat Amerika memberlakukan penutupan total wilayah udaranya untuk penerbangan sipil. Pesawat itu akhirnya menuju ke Pangkalan Angkatan Udara Offutt, mendarat di sana tak lama sebelum Air Force One. Dan setelah Bush datang dan pergi, pesawat itu tidak langsung dinonaktifkan dan disimpan. Tidak, pesawat itu diisi bahan bakar lagi, langsung diterbangkan kembali, dan terbang dalam apa yang digambarkan salah satu awaknya sebagai orbit bertahan hidup selama 20 jam, siap mendarat dan menjemput para pejabat tinggi jika situasinya memburuk. Dan itu bahkan bukan satu-satunya cerita E4 di langit hari itu. Karena secara terpisah, ada E4 lain yang satu ini terbang dengan tanda panggil yang berbeda. Venus 77 diluncurkan dari Andrews sebagai bagian dari respons kesinambungan yang lebih luas, menuju wilayah udara Washington. Untuk berjaga-jaga jika serangan itu adalah langkah awal dari sesuatu yang lebih besar lagi. Sekarang kita tahu tentu saja bahwa itu tidak terjadi. Tapi pada hari itu, kekhawatiran itu benar-benar nyata. Apakah akan ada lebih banyak pesawat yang datang dalam gelombang berikutnya? Apakah ada sesuatu lagi yang akan menyusul di belakang mereka? Mereka benar-benar tidak tahu. Jadi, E4 diposisikan seperti itu. Mereka akhirnya ditarik mundur, tentu saja, ketika situasi mulai tenang dan jelas bahwa tidak ada serangan lanjutan yang akan terjadi. Tapi Anda mungkin mengerti maksud kami. Ini bukanlah insiden nuklir. Namun, di sanalah E4 berada. Sebuah pusat kelangsungan pemerintahan yang terbang di langit bukan karena kiamat telah tiba, tetapi karena bagi Amerika, rasanya memang hampir seperti itu. Dan bukan hanya terorisme yang membuat mereka mengudara juga. Mereka juga dikerahkan di wilayah bencana alam, khususnya untuk mendukung FEMA, di mana mereka menyediakan komunikasi penting serta kemampuan komando dan pengendalian bagi upaya bantuan. Badai Marilyn tahun 1995 di Kepulauan Virgin Amerika Serikat adalah contoh terbaik yang didukung bukti tentang peran ini. Dengan layanan penelitian Kongres mencatat bagaimana FEMA memanggilnya segera setelah badai, untuk menerbangkan tim manajemen tanggap darurat nasional ke Saint Thomas pada 16 September. Kebetulan, ini juga merupakan pertama kalinya E4 pernah digunakan dalam bantuan bencana menurut FEMA sendiri. Dan kemudian ada penggunaan E4 yang sejujurnya lebih membosankan di masa modern. Ada kantor terbang untuk Menteri Pertahanan secara khusus untuk menjaga apa yang disebut konektivitas komando dan kendali Title 10. Yang, kalau Anda penasaran, mengacu pada Title 10 dalam Kode As-Serikat. Bagian utama dari hukum federal yang mengatur angkatan bersenjata termasuk organisasi, peran, dan struktur komandonya. Dan di situ disebutkan bahwa menteri memiliki wewenang, arahan, dan kendali atas Departemen Pertahanan. Jadi disinilah peran 4 sebuah cara untuk memastikan mereka dapat menjalankan wewenang tersebut dari mana saja di bumi. Dan kami benar-benar maksudkan dari mana saja.
Selama bertahun-tahun, mereka telah membawa Menteri Pertahanan ke berbagai tempat yang beragam seperti Irak. Di bawah Rumsfeld pada tahun 2005, Sevilla untuk NATO, di bawah Gates pada tahun 2007, Bishkek di Kirgistan, di bawah Panetta pada tahun 2012, Israel, Yordania, Arab Saudi, Mesir, dan UEA, di bawah Hegel pada tahun 2013. Brussels di bawah Metis pada tahun 2017, dan Sydney, dengan pemberhentian selanjutnya di Selandia Baru, Mongolia, Korea Selatan, dan Jepang di bawah ESPA pada tahun 2019. Bukan satu-satunya pesawat di langit. Oke, jadi sekarang saya perlu minta maaf karena mungkin saya sedikit menyesatkan kalian. Kalian tahu bagaimana kita menyebut E4 sebagai pesawat kiamat seolah-olah itu satu-satunya? Ya, sebenarnya bukan. Dan maksud saya bukan seperti kita punya beberapa pendahulu bla bla bla. Bukan, maksud saya pesawat ini punya padanan sezaman. Saat ini, di sini. Secara spesifik, itu adalah Il-80 milik Rusia. Dan yang ingin kami katakan adalah, untuk kalian yang tersinggung dengan pendapat kami bahwa setiap pesawat besar dan langka itu jelek, maksud saya coba saja lihat bentuknya. Berdasarkan pesawat penumpang Il-86, pesawat ini terbang sebagai prototip di bawah simbol Palu Arit. Tapi karena kekacauan besar saat masa transisi, pesawat ini baru benar-benar mulai beroperasi pada tahun 1992 dengan 4 unit yang telah dikonversi. Semuanya berasal dari bekas industri Aeroflot. Secara teknologi, Il-80 mengikuti logika suram yang sama persis seperti E4 bertahan. Tetap terhubung, terus berteriak memberi perintah ke kehampaan setelah keadaan di darat benar-benar kacau. Kita tidak tahu banyak tentang detail teknisnya, tapi pihak Rusia cukup jelas mengenai gambaran besarnya, dengan dugaan membawa kompleks komunikasi dan kendali di dalam pesawat. Dan menurut laporan TASS, menyebut MPP Paliet sebagai pengembang utama seluruh perangkat tersebut. Dan jika Anda bertanya-tanya siapa mereka, karena kami juga sama sekali tidak tahu, MPP Paliet adalah salah satu spesialis utama Rusia untuk perlengkapan komunikasi militer udara, yang merupakan sisa peninggalan dari perusahaan negara Soviet lama yang didirikan sejak tahun 1964. Selain itu, Rostec, sebuah perusahaan milik negara raksasa di bidang militer dan manufaktur canggih, juga dimaksudkan untuk memperbarui armada tersebut. Dengan komentar pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa pesawat-pesawat tersebut sedang diberikan perangkat komunikasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan kendali atas baik kekuatan nuklir maupun kekuatan konvensional. Dan jelas, pekerjaan ini sedang berlangsung jika belum selesai, karena jika Anda melihat foto-foto terbaru yang jumlahnya sangat sedikit, Anda bisa melihat sistem kabel seret yang benar-benar baru di bagian belakang. Menurut Riana Fosti, hal ini ada kaitannya dengan kapal selam. Namun semua pekerjaan itu mungkin sebenarnya hanya merupakan langkah sementara, karena kabarnya sedang dikerjakan pengganti yang benar-benar baru. Yang pasti kami ketahui, detail yang secara terbuka dikonfirmasi di media Rusia adalah bahwa penggantinya akan berbasis pada Il-96. Dan itu masuk akal jika tidak ada alasan lain, karena itu adalah pesawat yang lebih baru, memiliki jangkauan lebih jauh, dan sebenarnya masih diproduksi. Sangat berguna, mengingat Il-86 sudah tidak diproduksi sejak 1991. Jadi hanya Tuhan yang tahu kondisi peralatan utamanya jika memang masih ada. Sejauh yang kami tahu, hanya itu. Il-80 adalah satu-satunya pesawat kiamat sejati setara E4 yang saat ini ada di udara. Dan itu aneh, karena jika kamu mendengarkan apa yang dikatakan Tiongkok, kamu mungkin akan berpikir bahwa mereka juga memilikinya. Misalnya, tulisan tentang parade peringatan 70 tahun Republik Rakyat tahun 2019 ini. Menyebut KJ-500H sebagai, kutipan, pesawat misi khusus peringatan dini dan komando udara, selesai kutipan, dan KJ-200 sebagai pesawat yang dapat, mengutip lagi, berfungsi sebagai pos komando udara. Tapi coba lihat saja mereka. Ukurannya cukup kecil, berjangkauan pendek, bermesin turboprop, sepertinya tidak cocok dengan gambaran pesawat hari kiamat yang kita semua tahu, bukan? Dan sejujurnya, sulit membayangkan bagaimana badan pesawat seperti itu bisa dibuat berfungsi seperti itu, bahkan jika didesain ulang secara radikal. Namun, berkat kemampuan membaca bahasa Tiongkok, kami bisa menemukan jawabannya. Dan ya, ini hanya kesalahpahaman dalam bahasa saja. Karena ya, meskipun ini mungkin diterjemahkan sebagai pusat komando, dan ini mungkin diterjemahkan sebagai pos komando udara, sebenarnya maknanya tidak sepenuhnya seperti itu dalam konteks aslinya. Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat secara rutin menyebut pesawat peringatan dini udara dengan istilah seperti itu. Dan itu memang jauh lebih masuk akal, bukan? Jadi ya, kecuali ada sesuatu yang jelas yang kami lewatkan, dan kami jadi malu sendiri saat Anda menonton ini. Tiongkok, meskipun memiliki sektor dirgantara yang terdepan di dunia dan ambisi yang cukup jelas menuju status negara adidaya, tidak memiliki pesawat hari kiamat. Ngomong-ngomong soal hal yang mungkin kami lewatkan, mari kita bahas I-6 sebentar. Tidak diragukan lagi, beberapa dari Anda mungkin berteriak bahwa itu bukan pesawat hari kiamat. Dan untuk kalian semua, singkatnya,
Tidak, memang bukan. Setidaknya tidak persis dalam arti yang sama seperti E4 dan IL-80. Karena ya, E6 memang benar-benar merupakan bagian dari arsitektur komando dan kendali nuklir udara milik Amerika Serikat yang lebih luas. Mulai beroperasi pada tahun 1989 untuk TACAMO, singkatan dari Take Charge and Move Out, yaitu misi menjaga hubungan yang tetap bisa bertahan dengan kapal selam rudal balistik APSI. Kemudian, dalam bentuk E6B pesawat ini juga mengambil misi Looking Glass dan mengoperasikan sistem kontrol peluncuran di udara. Jadi, apakah itu semua berhubungan dengan pesawat hari kiamat? Ya, benar sekali. Apakah perannya sama dengan E4 dan IL-80? Secara garis besar, tidak. Ini bukan pusat komando nasional terbang yang luas untuk presiden, menteri pertahanan, kepala staf gabungan, dan seluruh aparatur negara seperti E4. Jadi, itu tidak termasuk. Masa depan. Oke, jadi sekarang kita sampai pada urusan terakhir hari ini. Apa selanjutnya? Dengan segala aura perang dingin dan semua upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan serta menjaga relevansinya, kenyataan pahitnya adalah E4 yang paling tua, yaitu 3 E4A awal, yang kemudian diubah menjadi E4B, sekarang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Dan hanya ada begitu banyak langkah modernisasi dan perpanjangan usia yang bisa dilakukan sebelum kenyataan itu mulai menampar Anda di wajah. Sistem utama bawaan yang tidak bisa ditingkatkan mulai menjadi masalah. Bahkan, rangka pesawatnya saja sudah jadi persoalan. Hanya ada sejumlah siklus yang bisa mereka tahan, yaitu berapa kali mereka dipresur dan didepresur sebelum aluminium mulai mengalami kelelahan logam dan menjadi benar-benar berbahaya untuk diterbangkan. Dan anehnya, di negara yang menghabiskan sepertiga anggaran pertahanan dunia untuk dirinya sendiri, solusinya justru membeli barang bekas. Serius. Secara spesifik, mereka membeli pesawat dengan registrasi HL7630 sampai HL7636. Semuanya 747-8I, sebelumnya milik Korean Air, dibeli pada Mei 2024 dalam kesepakatan sekitar $675 juta. Dan sekarang, setelah pesawat-pesawat itu berada di Sierra Nevada, setidaknya jika dokumen registrasinya dapat dipercaya, Departemen Pertahanan akan menggelontorkan lagi $13 miliar untuk mengubahnya menjadi E4C varian baru di bawah program baru. Secara spesifik, program Survivable Airborne Operation Center menggantikan program National Airborne Operation Center yang lama. Kita pada dasarnya sama sekali tidak tahu bagaimana pesawat-pesawat itu akan dibangun atau sistem apa yang akan dipasang di dalamnya. Maksud saya, kami sudah mencari, tapi jawaban yang selalu diulang oleh pihak berwenang adalah itu sama sekali bukan urusan kalian. Sebagai contoh, perusahaan yang melakukan peningkatan, Sierra Nevada Corporation, sepertinya kita memang bisa mempercayai dokumen registrasi itu, mengatakan, saya kutip, pemilihan SNC oleh USAF menandai salah satu kontrak modernisasi pesawat terbesar yang diberikan kepada perusahaan selain produsen pesawat aslinya, OEM, dan menunjukkan pendekatan akuisisi baru yang memprioritaskan sistem terbuka yang mendorong inovasi, kecepatan, dan daya saing biaya. Dan kalau kamu bisa memahami sesuatu dari tumpukan besar bahasa korporat itu, salut buat kamu. Tapi buat saya, itu cuma derau saja. Demikian juga, kita juga tahu bahwa Rolls-Royce dan L3 Harris telah dilibatkan sebagai mitra. Tapi hanya dalam arti luas, di mana Rolls-Royce menyediakan solusi tenaga dan propulsi, dan L3 Harris untuk dukungan komunikasi, termasuk teknologi komunikasi tahan gangguan terbaru, komunikasi udara, darat, dan luar angkasa, serta teknologi sistem terbuka. Jadi, ya intinya, kita sama sekali tidak tahu tentang I-4C pesawat ini akan berukuran besar. Akan sangat mengesankan. Pesawat ini akan dibuat dari pesawat penumpang Korean Air yang sudah tua. Dan itu saja yang kita tahu. Kita juga harus memperjelas bahwa rangka pesawatnya bekas, karena ya itu benar seperti yang sudah Anda lihat. Tapi kalau hanya berhenti di situ saja rasanya kurang adil. Karena ini bukan soal Departemen Pertahanan mencoba berhemat atau mengurangi biaya. Bukan, mereka harus membeli bekas karena produksi 747 sudah berakhir pada tahun 2023. Dan sebenarnya, pesawat jumbo jet sudah bukan hal yang umum lagi sekarang. Model hub and spoke lama yang membuat pesawat itu layak secara ekonomi bagi maskapai, di mana mereka terbang rute panjang ke tujuan terbatas, yang dipenuhi rute pengumpan yang lebih pendek, lalu mengantarkan penumpang lebih dekat ke tujuan akhir mereka, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Model itu digantikan oleh generasi baru pesawat widebody yang lebih kecil dan lebih hemat, yang bisa langsung terbang dari titik ke titik, seperti Boeing 787, Airbus A350, dan sejenisnya. Ngomong-ngomong soal Airbus, produksi A380 juga berakhir pada tahun 2021. Jadi ya, seperti yang kita bilang, Departemen Pertahanan harus membeli pesawat bekas kalau mereka ingin I-4C berbasis pesawat komersial. Kecuali mereka mau EC-135 yang benar-benar baru, sebuah badan pesawat yang pada dasarnya memang tidak cocok untuk peran pos komando udara darurat nasional.
Jadi, di mana posisi kita sekarang? Nah, ini memberi kita gambaran yang jauh lebih jelas tentang apa sebenarnya E4 itu. Setidaknya kita harap begitu. Karena seperti yang sudah kita lihat, ini bukan sekedar gimmick, bukan proyek gengsi yang salah kaprah, juga bukan hasil rekayasa gila-gilaan dari era Perang Dingin. Ini adalah pesawat sungguhan yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan nyata dan, untuk saat ini, merupakan platform paling unggul dalam memenuhi kebutuhan doktrinal yang sebenarnya. Mungkin ini juga merupakan kebutuhan yang paling penting, bukan hanya untuk bertahan dari hari penghakiman itu sendiri, tetapi juga untuk memastikan bahwa Amerika, meskipun hanya sebagai bayangan yang hancur dan terpapar radiasi dari dirinya yang dulu, tetap bisa bertahan bersamanya. Terima kasih telah menonton.